Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Tentunya untuk memahami materi ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baik, langsung saja yang pertama. Bahwasanya sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lainnya. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, perkembangan di bidang politik yaitu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Nah, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Jadi salah satu contoh dari adanya sistem pemerintahan demokrasi adalah demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemilihan umum, ya. Pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh dari adanya perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sedangkan pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tentunya ya, yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, harus garis bawahi asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ya, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan kelanjutan. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan sampai menyimpang dari namanya nilai-nilai Pancasila ya, baik itu dalam pelayanan dalam supermarket, pelayanan dalam mall gitu ya, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luhur seperti semangat bekerja keras, terus juga kedisiplinan dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Jadi sekali lagi, sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit itu harus kita cegah atau kita hindari gitu ya. Jangan sampai berkembang di negara kita ya. Nah, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dari budaya asing merupakan salah satu contoh yang baik untuk memperkaya budaya bangsa kita. Yang keempat yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus bisa membedakan pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maka dengan demikian kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi dalam mempertahankan negara ini bukan hanya tugas TNI, Polri saja, melainkan dibutuhkan atau diperlukannya partisipasi seluruh rakyat yang ada dalam upaya bela negara ini, ya. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat sebetulnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Sedangkan di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di Bali. Nah, lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.